Manajemen Keuangan Toko Tiga Putri. 1. Penganggaran modal. Dalam penganggaran modal, Toko Tiga Putri termasuk ke dalam simple capital struktur, karena Toko Tiga Putri hanya menggunakan modal sendiri saja. Modal yang digunakan Toko Tiga Putri sebesar 23 juta. 2. Jurnal umum Toko Tiga Putri. Jurnal umum memiliki pengertian sebagai jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Toko Tiga Putri, Jurnal Umum periode 30 November 2020, tanggal 1 November, keterangan kas pada modal sebesar 23 juta. Tanggal 3 November, keterangan persediaan pada utang dagang sebesar 4.120. Tanggal 4 November, persediaan pada utang dagang sebesar 8.500. Tanggal 5 November, piutang dagang pada penjualan sebesar 2.800. Tanggal 6 November, harga pokok persediaan pada persediaan sebesar 1.125.000. Tanggal 8 November, bahan habis pakai pada kas sebesar 150.000. Tanggal 9 November, utang dagang pada persediaan sebesar 1.300.000. Tanggal 11 November, utang dagang pada diskon penjualan dan kas sebesar 4.120.000. Tanggal 13 November, persediaan pada kas sebesar 10.500.000. Tanggal 15 November, utang dagang pada diskon penjualan dan kas sebesar 7.200.000. Tanggal 16 November, kas pada diskon penjualan dan piutang dagang sebesar 2.744.000. Tanggal 18 November, kas pada penjualan sebesar 2.450.000. Tanggal 20 November, harga pokok penjualan pada persediaan sebesar 980.000. Tanggal 22 November, piutang dagang pada penjualan sebesar 3.480.000. Tanggal 23 November, harga pokok penjualan pada persediaan sebesar 1.400.000. Tanggal 25 November, kas pada penjualan sebesar 4.350.000. Tanggal 26 November, harga penjualan pada persediaan sebesar 1.750.000. Tanggal 27 November, diskon penjualan pada piutang dagang sebesar 1.480.000. Tanggal 28 November, persediaan pada harga pokok penjualan sebesar 600.000. Tanggal 29 November, administrasi bank pada kas sebesar 140.000. Tanggal 30 November, harga pokok penjualan pada persediaan sebesar 3.750.000. Total dari seluruh jurnal umum senilai 85.995.000. Buku besar Toko Tiga Putri. Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait pencatatan transaksi keuangan yang berisi semua daftar perubahan dari suatu usaha atau toko. Pertama, nama akun kas. Dalam satu periode terhitung saldo debit sebesar 10.586.000. Bulat mengetiklah. 2. Nama akun persediaan. Dalam satu periode terhitung saldo pada debit sebesar 13.415.000. 3. Nama akun piutang dagang. Dalam satu periode terhitung saldo pada debit sebesar 2 juta rupiah. Nama akun utang dagang. Dalam satu periode terhitung saldo pada debit sebesar 0 rupiah. Nama akun modal. Dalam satu periode terhitung saldo pada kredit sebesar 23 juta rupiah. Nama akun penjualan. Dalam satu periode terhitung saldo pada kredit sebesar 13.080.000 rupiah. Nama akun harga pokok penjualan. Dalam satu periode terhitung saldo pada debit sebesar 8.405.000 rupiah. Nama akun diskon penjualan. Dalam satu periode terhitung saldo pada debit sebesar 1.384.000 rupiah. Nama akun administrasi bank. Dalam satu periode terhitung saldo pada debit sebesar 140.000 rupiah.
Nama akun bahan habis pakai dalam satu periode terhitung saldo pada debit sebesar Rp150.000. 4. Neraca saldo toko Tiga Putri. Neraca saldo adalah sebuah neraca yang berisi mengenai informasi saldo dari seluruh akun yang ada. Toko Tiga Putri, neraca saldo periode 30 November 2020, totalnya pada debit dan kredit sebesar Rp36.080.000. 5. Neraca lajur toko Tiga Putri. Neraca lajur berisi semua data tentang akuntansi dan biasa digunakan untuk memudahkan ketika hendak membuat laporan keuangan. Toko Tiga Putri. Neraca lajur periode 30 November 2020. Nama akun kas di neraca saldo pada debit sebesar Rp10.586.000. Di neraca pada debit sebesar Rp10.586.000. Nama akun persediaan pada neraca saldo di debit sebesar Rp13.415.000. Di neraca pada debit sebesar Rp13.415.000. Nama akun piutang dagang di neraca saldo pada debit sebesar 2 juta. Di neraca pada debit sebesar 2 juta. Nama akun utang dagang di neraca saldo di kredit sebesar 23 juta. Di neraca pada kredit sebesar 23 juta. Nama akun penjualan di neraca saldo pada kredit sebesar Rp13.080.000. Di laba rugi pada kredit Rp13.080.000. Nama akun harga pokok penjualan di neraca saldo pada debit sebesar Rp8.405.000. Pada laba rugi pada debit sebesar Rp8.405.000. Nama akun diskon penjualan di neraca saldo pada debit sebesar Rp1.384.000. Pada laba rugi di debit sebesar Rp1.384.000. Nama akun administrasi bank di neraca saldo pada debit sebesar Rp140.000. Di laba rugi sebesar Rp140.000 pada debit. Nama akun bahan habis pakai di neraca saldo pada debit sebesar Rp150.000. Pada neraca di debit sebesar Rp150.000. Total pada laba rugi di debit sebesar Rp9.929.000, sedangkan di kredit sebesar Rp13.080.000. Di neraca pada debit total Rp26.151.000, di kredit sebesar Rp23 juta. Sedangkan di neraca selisih sebesar Rp3.151.000. Jadi totalnya Rp13.080.000 dan di neraca Rp26.151.000. 6. Laporan keuangan toko Tiga Putri. 1. Laporan laba rugi. Laporan yang berisi data-data pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Toko Tiga Putri laporan laba rugi periode 30 November 2020. Pendapatan dari penjualan sebesar Rp13.080.000, diskon penjualan sebesar Rp1.384.000, harga pokok penjualan sebesar Rp8.405.000. Jika ditotal semuanya adalah Rp3.291.000. Sedangkan beban lainnya seperti administrasi bank Rp140.000. Jadi total akhir adalah Rp3.151.000, yaitu termasuk laba. 2. Laporan perubahan modal. Laporan yang berisi tentang data-data modal perusahaan biasanya dibuat untuk periode tertentu. Tiga Putri, laporan perubahan modal periode 30 November 2020. Modal pada 1 November 2020 sebesar 23 juta. Tidak ada tambahan investasi pemilik. Laba periode berjalan sebesar Rp3.151.000. Tidak ada penarikan dan kenaikan ekuitas pemilik sebesar Rp3.151.000. Jadi total Rp26.151.000. Posisi keuangan atau neraca. Laporan yang berisi data-data dari aktiva, kewajiban, dan modal dan dibuat dalam waktu tertentu yang nominalnya adalah 1 tahun sekali. Toko Tiga Putri, laporan posisi keuangan atau neraca periode 30 November 2020. Aset kas Rp10.586.000, piutang usaha 2 juta, persediaan Rp13.415.000, bahan habis pakai Rp150.000. Jumlah aset Rp26.151.000. Kewajiban utang usaha 0. Modal Rp26.151.000.
Jadi jumlah kewajiban dan aset 26.151.000. Laporan arus kas toko Tiga Putri. Laporan ini berisi data terkait arus kas keluar masuknya uang perusahaan dalam periode tertentu. Toko Tiga Putri. Laporan arus kas periode 30 November 2020. Kas dari aktiva operasional. Kas diterima dari pelanggan 9.544.000. Dikurangi pembayaran kas untuk beban operasional 21.958.000. Arus kas bersih dari aktivitas operasional min 12.414.000. Arus kas dari aktivitas pendanaan. Kas diterima dari pemilik sebagai investasi 23 juta. Dikurangi penarikan kas oleh pemilik 0. Arus kas dari aktivitas pendanaan 23 juta. Kenaikan kas bersih selama periode berjalan 10.586.000. Kas per 1 November 2020 0. Jadi kas per 30 November hasilnya 10.586.000. Manfaat laporan keuangan. Dari laporan keuangan di atas, laporan keuangan memiliki beberapa manfaat bagi Toko Tiga Putri, yakni dapat mengetahui kinerja usaha Toko Tiga Putri dan untuk mengetahui posisi keuangan Toko Tiga Putri.